Selamat datang di cerita horor. Jangan lupa untuk like, tinggalkan komen dan subscribe ke channel cerita horor agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menyeramkan terbarunya. Malam itu, udara dingin menyelimuti kota kecil di pinggiran, seakan-akan mengantarkan bisikan rahasia dari masa lalu. Di ujung sebuah jalan yang jarang dilalui, berdiri sebuah gedung tua yang sudah lama ditinggalkan. Bangunannya yang megah dahulu kini tampak muram, cat dindingnya mengelupas, jendela-jendelanya pecah, dan lorong-lorong gelapnya menyimpan ribuan cerita yang terbungkam. Faisal, yang selama ini terpesona oleh kisah-kisah mistis, merasa tertarik untuk menyelami misteri yang mengelilingi tempat ini. Tak ada yang berani mendekat, namun rasa penasaran yang mendera hatinya mendorongnya untuk menginjakkan kaki ke dalam kegelapan itu. Faisal mengingat percakapan dengan tetangga sebelah yang sejak lama hidup dengan cerita-cerita menyeramkan tentang gedung ini. Konon, pada malam-malam tertentu, terdengar suara-suara bisikan yang memanggil nama-nama orang yang telah lama tiada. Ada pula yang mengatakan bahwa setiap sudut bangunan menyimpan luka dan dendam masa lalu, terutama setelah tragedi yang terjadi puluhan tahun silam. Cerita-cerita itu kian menguat saat Faisal mendengar rumor bahwa seorang wanita muda yang pernah tinggal di sana menghilang secara misterius pada malam yang sama ketika ia mendengar bisikan suara itu. Legenda itu terus menghantui dan membekas di benak warga, membuat gedung tua itu menjadi simbol kengerian yang tak tertandingi. Dengan senter di tangan dan hati berdebar, Faisal membuka gerbang besi yang berkarat. Suara derit yang mengerikan mengiringi langkah kakinya, seolah-olah setiap sentuhan angin membawa pesan dari dunia lain. Begitu melangkah ke dalam halaman yang ditumbuhi rerumputan liar, aroma lembab dan busuk menyeruak, seakan mengisyaratkan keberadaan sesuatu yang tak kasat mata. Lampu senter yang dimilikinya pun bergoyang, menari-nari di antara bayang-bayang pepohonan yang berdiri raksasa, mengisyaratkan bahwa malam ini, Faisal bukanlah satu-satunya yang menginjakkan kaki di tempat terlarang ini. Saat memasuki lobi utama gedung, setiap langkah terasa berat dan bergetar. Dinding-dinding tinggi yang dulunya dihiasi lukisan indah kini memamerkan retakan-retakan yang menyerupai aliran darah yang mengalir perlahan. Suara langkahnya terdengar menggema, menyatu dengan bisikan angin yang menerobos celah-celah pecahan kaca. Faisal tak bisa menahan diri untuk membayangkan, apakah arwah-arwah yang gentayangan di sini tengah menyaksikan kehadirannya dengan tatapan penuh kegetiran. Setiap ruangan tampak menyimpan rahasia kelam, lemari tua yang berderit, meja bundar yang berdebu, dan lukisan-lukisan yang matanya seolah mengikuti setiap pergerakannya. Faisal mendaki tangga yang tampak rapuh dan usang menuju lantai 2. Setiap anak tangga seakan mengajaknya untuk semakin dalam ke dalam dunia yang telah lama terlupakan. Di tengah perjalanan, Faisal merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, disertai dengan bisikan samar yang seolah memanggil namanya. "Dot Ani," suara itu berbisik pelan, membuat darahnya membeku. Faisal mencoba mengabaikannya, mengira itu hanyalah angin malam yang bermain-main di antara reruntuhan. Namun, setiap langkah makin kian berat, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menariknya ke pusat kegelapan. Di ujung koridor, sebuah pintu kayu besar terjaga sedikit, mengeluarkan celah yang mengundang rasa penasaran. Dengan hati-hati, Faisal mendekat dan mendorong pintu itu perlahan. Langit-langit ruangan di baliknya gelap gulita, hanya diterangi oleh cahaya senter yang berusaha menembus kegelapan. Ruangan itu seolah menyimpan beban waktu, dengan udara yang terasa lembab dan dingin. Di sudut ruangan, Faisal melihat sebuah meja kecil yang dipenuhi debu dan kertas-kertas tua. Di antara tumpukan kertas itu, terdapat potret seorang wanita muda dengan mata yang tampak sendu dan penuh kesedihan. Tiba-tiba, angin dingin berhembus kencang, seolah-olah ruangan itu hidup dan ingin berbicara. Faisal mendekat, mata terpaku pada potret itu, dan tiba-tiba bayangan samar melintas di belakangnya. Faisal menoleh, namun tidak menemukan apa-apa selain bayangan gelap yang seakan menyatu dengan kegelapan malam. Rasa ngeri mulai merayapi seluruh tubuhnya. Di saat itulah, terdengar suara lembut yang kembali menyapa, "Bantulah aku." Suara itu begitu jelas,
namun tak berwujud, seolah datang dari sudut-sudut ruangan yang paling gelap. Faisal terpaku, hati berdegup kencang, dan pikiran dipenuhi keraguan apakah ia harus melangkah lebih jauh atau segera meninggalkan tempat ini. Tanpa terasa, Faisal melangkah ke arah meja, tangannya gemetar saat meraih potret wanita itu. Dalam benaknya, terlintas bayangan tentang cerita yang pernah didengarnya. Wanita ini pernah menjadi penghuni gedung, yang hidup dalam kesendirian dan penderitaan, sebelum akhirnya menghilang secara misterius. Mungkinkah rohnya masih gentayangan, mencari keadilan atau mungkin penebusan? Saat Faisal menyentuh bingkai potret, tiba-tiba seluruh ruangan bergemuruh dengan suara yang tidak bisa dijelaskan. Suara-suara itu seakan berasal dari segala arah, membentuk simfoni kesedihan yang begitu mendalam sehingga membuatnya merasa terjebak di antara dua dunia. Dalam kebingungan, Faisal mencoba menenangkan diri, meyakini bahwa semua ini hanyalah bayangan dari imajinasinya yang terlampau aktif. Namun, langkah kakinya membawa dirinya semakin jauh ke dalam ruangan, di mana ada sebuah cermin besar yang tampak retak di beberapa bagiannya. Di dalam cermin itu, bayangannya terpantul, namun di samping bayangan itu, Faisal melihat sosok wanita dengan rambut panjang terurai, mengenakan gaun putih lusuh. Wajahnya tidak tampak jelas, namun tatapannya begitu menusuk, seolah menembus ruang dan waktu. Faisal merasakan kehadiran yang mendalam dan tak terelakkan, dan secara naluriah, ia tahu bahwa ini bukan sekadar ilusi. Waktu seolah berhenti, hanya menyisakan keheningan yang mencekam. Faisal mendengar detak jantungnya yang kencang, berpadu dengan bisikan yang semakin nyaring, "Bantulah aku." Suara itu kini seolah datang dari dalam cermin, memanggilnya untuk mengungkap rahasia yang tersembunyi selama bertahun-tahun. Faisal merasa seperti terjebak di antara realitas dan dunia gaib, antara keinginan untuk lari dan keinginan untuk mengetahui kebenaran. Di saat itulah, lampu senter mendadak padam, membuat kegelapan menyelimuti seluruh ruangan. Hanya dalam kegelapan itulah Faisal merasakan sentuhan dingin yang menyapu punggungnya, seakan ada tangan halus yang menyentuh dengan penuh keputusasaan. Dengan segenap keberanian yang tersisa, Faisal mencoba menyalakan kembali senternya, namun seolah-olah kekuatan di balik gedung ini menolak kehadirannya. Bayangan semakin menebal, dan bisikan pun berubah menjadi suara tangisan yang menyayat hati. Faisal bisa mendengar kata-kata yang terputus-putus, sampai nanti, seakan-akan roh yang terpenjara ini masih terikat oleh kenangan masa lalu yang kelam. Ketakutan menguasai, namun rasa ingin tahu yang mendalam membuatnya terus bertahan. Faisal berjalan ke arah jendela yang pecah, berharap bisa menemukan secercah cahaya dari luar, namun yang dilihatnya hanyalah keheningan malam yang semakin pekat. Di tengah keputusasaan itu, tiba-tiba terdengar langkah kaki yang berat mendekat dari lorong gelap. Suara itu berbeda, tidak seperti langkahnya yang gemetar, melainkan langkah yang pasti dan mantap, seakan seseorang berjalan dengan tujuan yang pasti. Faisal menahan napas, mencoba mencari sumber suara tersebut, namun yang didapatnya hanyalah bayang-bayang yang bergerak perlahan di antara reruntuhan. Setiap detik terasa seperti keabadian, dan setiap detak jantung mengingatkan bahwa dirinya berada di ambang kegelapan yang tak berujung. Faisal pun melangkah perlahan mendekati pintu yang mengarah ke ruangan lain, berharap dapat menemukan petunjuk tentang identitas roh yang terus memanggil. Di balik pintu itu, suasana berubah drastis, ruangan yang semula suram kini dipenuhi oleh aroma melankolis dan kesedihan yang mendalam. Di pojok ruangan, terdapat sebuah meja kecil dengan sebuah buku harian usang. Faisal membuka halaman demi halaman, menyimak tulisan tangan yang pudar dan kata-kata yang penuh penderitaan. Setiap kalimat menceritakan tentang keputusasaan seorang wanita yang merasa terperangkap dalam waktu, yang berharap suatu saat bisa dibebaskan dari kutukan yang menimpa gedung itu. Saat Faisal membaca salah satu entry, suasana di ruangan itu berubah drastis. Angin kencang tiba-tiba berhembus melalui celah-celah jendela, memutar halaman-halaman buku dengan sendirinya. Di antara kata-kata yang tersusun, Faisal menemukan sebuah pernyataan yang sangat mengguncang. Faisal tahu,
Suatu hari nanti, seseorang akan datang untuk mendengarkan bisikannya. Tetapi ingatlah, apa yang kau temukan di sini bukanlah sekadar kisah, melainkan sebuah janji yang tak terucapkan. Seketika, seakan dunia lain menjawab panggilan itu. Suara tangisan yang sebelumnya samar kini semakin nyaring, menuntun perhatian ke arah sebuah sudut gelap ruangan. Faisal pun bergegas mendekat, dan di sana, di balik tirai debu, tampak bayangan samar seorang wanita yang duduk termenung. Matanya yang sendu memandang kosong, seolah menyimpan rahasia yang terlalu berat untuk diungkap. Faisal berusaha mendekat, namun sesaat sebelum dirinya bisa mencapai, bayangan itu menghilang bagai asap yang terbawa angin. Faisal terdiam, meresapi setiap detil yang baru saja terjadi, hati ini penuh dengan pertanyaan yang tak terjawab. Bisikan malam, potret wanita, buku harian, dan bayangan misterius semua seolah terjalin dalam satu narasi yang menghantui. Faisal tahu bahwa malam ini hanyalah awal dari perjalanan panjang yang akan mengungkap misteri gedung tua ini. Namun, satu hal yang pasti, kehadirannya di sini telah membuka pintu bagi sesuatu yang jauh lebih gelap dan menakutkan daripada yang pernah dibayangkannya. Dengan sisa keberanian yang tersisa, Faisal melangkah keluar dari ruangan itu. Langkahnya kini terasa berat, seolah ada beban tak terlihat yang menuntun ke setiap putaran lorong. Kegelapan masih menyelimuti, dan bisikan yang menggema membuat setiap detik terasa seperti peringatan untuk segera pergi. Namun, ada satu pertanyaan yang terus menghantui, apakah Faisal telah membangunkan sesuatu yang tak seharusnya terbangun? Di penghujung malam, ketika kabut semakin pekat dan suara-suara misterius tak kunjung reda, Faisal berdiri di ambang pintu keluar gedung. Ia menatap ke belakang, melihat bayangan-bayangan yang terus bergerak di jendela yang pecah, dan mendengar panggilan lembut yang berkata, "Kembalilah, kembalilah." Dengan hati yang campur aduk antara ketakutan dan keingintahuan, Faisal tahu bahwa malam ini hanyalah permulaan dari kisah yang jauh lebih menakutkan. Malam berikutnya, suasana kota kembali tenggelam dalam keheningan yang mencekam. Meski bayang-bayang dan bisikan dari malam sebelumnya masih menghantui ingatan, Faisal tak sanggup mengabaikan panggilan misterius yang terus menggema dalam benaknya. Dengan tekad yang semakin menguat, Faisal kembali menuju gedung tua itu, menapaki jalan setapak yang kini terasa seperti lorong waktu menuju kegelapan yang lebih dalam. Setibanya di depan gerbang besi yang berkarat, Faisal sempat terhenti sejenak. Angin malam yang dingin menyapa, membawa aroma lembab dan aroma tanah yang telah lama tidak tersentuh cahaya. Sinar rembulan yang redup menerobos celah-celah pepohonan, menciptakan bayangan yang menari-nari di atas aspal. Dengan perasaan campur aduk antara ketakutan dan keingintahuan, Faisal membuka gerbang yang semula tertutup rapat. Suara derit yang serupa dengan ratapan pun menyambutnya, seolah-olah gedung itu sendiri menyadari kehadiran sang pencari kebenaran. Langkah Faisal memasuki halaman dipenuhi oleh reruntuhan dan tanaman liar yang telah menyusup ke setiap sudut. Di sini, setiap detik seolah diliputi oleh kekuatan gaib yang tak terlihat, menuntun dirinya ke dalam lorong-lorong yang semakin gelap. Meski ingatan tentang malam pertama masih terngiang, potret wanita sendu, cermin retak, dan bisikan pilu yang tak pernah berhenti, Faisal merasa bahwa malam ini ia harus mencari tahu lebih jauh mengenai misteri yang mengikat roh-roh di gedung ini. Dengan senter di tangan, Faisal memasuki kembali lobi utama. Pemandangan yang dulu pernah menyedihkan kini tampak lebih menyeramkan. Dinding-dinding yang retak, bekas lukisan pudar yang menampilkan sosok-sosok masa lalu, dan bayangan samar yang bergerak perlahan di antara sudut-sudut ruangan, semua itu seolah menantang keberaniannya. Di tengah keheningan, terdengar suara gemerisik yang tidak jelas, seakan ruangan itu berbicara dalam bahasa rahasia. "Faisal," bisik suara itu lagi, kali ini lebih halus namun menusuk ke dalam hati. Dengan langkah hati-hati, Faisal mendaki tangga menuju lantai 2. Setiap anak tangga terasa seolah membawa dirinya semakin jauh dari dunia nyata dan semakin masuk ke dalam alam gaib yang tak beraturan. Di setiap langkah, bayangan dan bayang-bayang seakan mencoba mengejarnya,
membuat setiap detik terasa seperti perang dengan kegelapan. Di ujung lorong, Faisal mendapati sebuah ruangan yang berbeda dari ruangan-ruangan lain. Ruangan itu tampak lebih rapi, dengan perabotan yang masih tersisa, seolah-olah waktu di sana berhenti sejenak. Cahaya bulan yang menyelinap melalui celah jendela menciptakan siluet aneh di atas meja kayu yang mengilap oleh lapisan debu tipis. Faisal mendekati meja itu, matanya tertumbuk pada sebuah buku harian yang tergeletak di atasnya. Buku itu tampak usang, dengan sampul kulit yang mulai mengelupas dan halaman-halaman yang kuno. Tangan Faisal gemetar ketika ia membuka buku tersebut, dan setiap lembar yang terbuka seakan mengungkapkan kisah pilu masa lalu. Tulisan tangan yang tergores rapi menceritakan tentang seorang wanita yang pernah hidup di gedung ini. Dalam setiap kata, tersirat penderitaan, keputusasaan, dan kerinduan akan kebebasan dari kutukan yang menjeratnya. Di antara baris-baris tulisan itu, Faisal menemukan sebuah entry yang membuat darahnya membeku. Aku terjebak di antara dunia yang hidup dan yang telah tiada. Setiap malam, bisikan mengikutiku, menuntut keadilan atas luka yang tak kunjung sembuh. Hanya dengan keberanian seseorang, kutahap kembali sisa-sisa harapan yang pernah hilang. Jangan biarkan dirimu terperangkap dalam kegelapan, karena kebenaran ini adalah pedang bermata dua. Suara kalimat itu bergema dalam benaknya, seolah-olah wanita itu berusaha menyampaikan pesan terakhirnya. Tepat saat Faisal menutup buku, terdengar suara ketukan pelan dari balik dinding. Suara itu berbeda dengan bisikan sebelumnya, lebih seperti panggilan mendesak yang menggema dari ruang yang tak terlihat. Faisal berbalik, mencari asal suara, namun yang ditemuinya hanyalah bayangan tipis yang melintas di ujung koridor. Rasa penasaran dan ketakutan berpadu, mendorong Faisal untuk menelusuri lorong-lorong yang selama ini tersembunyi. Di setiap sudut, ia melihat coretan-coretan aneh di dinding, simbol-simbol yang tak bisa dijelaskan secara logika. Simbol itu bagaikan petunjuk, namun juga peringatan bagi mereka yang berani menggali lebih dalam. Dalam perjalanan itu, Faisal merasa seolah-olah dirinya sedang dipantau oleh sosok yang tak terlihat. Tatapan itu, meski tak tampak jelas, berhasil membuat bulu kuduknya berdiri. Di sebuah ruangan yang lebih gelap, Faisal mendapati sebuah cermin besar yang kini tampak berbeda dari cermin di lantai sebelumnya. Cermin ini, meski retak di beberapa bagian, memantulkan bayangan yang tampak lebih hidup. Di dalam refleksi cermin itu, selain bayangan Faisal, muncul pula bayangan wanita berpakaian gaun putih, wajahnya penuh kepedihan. Kali ini, tatapan wanita itu bukan lagi sekadar tatapan kosong, melainkan tatapan yang seolah-olah meminta pertolongan. Suara tangisan pun terdengar samar dari balik cermin, "Bebaskan aku," bisiknya, menggema hingga memenuhi ruangan. Faisal mendekat ke cermin, mencoba menyentuh permukaan dingin yang tampak seolah menyimpan rahasia dunia lain. Saat jarinya menyentuh permukaan cermin, tiba-tiba bayangan wanita itu mendekat, seolah-olah mencoba menyatu dengan jiwanya. Detak jantung Faisal semakin cepat, dan seketika ruangan dipenuhi oleh bisikan-bisikan yang saling bertautan, menceritakan kisah penderitaan dan penyesalan yang telah lama terpendam. Dalam keheningan itu, Faisal merasakan kehadiran yang begitu kuat, seolah roh wanita itu merangkul setiap inci keberadaannya, mengungkapkan bahwa segala yang terjadi di gedung tua ini adalah akibat dari sebuah kutukan yang telah melanda sejak zaman yang jauh. Di tengah pergolakan emosi dan kegelapan yang semakin pekat, pintu ruangan tiba-tiba terbanting dengan keras. Suara dentuman yang menggema membuat Faisal terhuyung, dan seketika ia melihat bayangan sosok pria tinggi berdiri di ambang pintu. Wajah sosok itu tersembunyi dalam kegelapan, namun aura kehadirannya memancarkan kekuatan yang membuat udara seolah berguncang. Sosok itu berbicara dengan suara berat, "Mengapa kau kembali, Faisal? Apakah kau siap menanggung kebenaran yang akan mengguncang jiwamu?" Pertanyaan itu membuat Faisal terdiam. Dalam benaknya, tergurat perasaan bahwa setiap langkahnya selama ini telah menuntunnya ke pertemuan dengan sosok yang jauh lebih besar dari apa yang pernah ia bayangkan.
Sosok pria itu, dengan tatapan yang tajam meski diselimuti bayangan, seolah mengerti segala resah dan penderitaan yang tersembunyi dalam gedung tua ini. Ia melanjutkan, "Aku adalah penjaga rahasia gedung ini, yang telah lama terikat oleh sumpah dan kutukan. Engkau telah membuka pintu yang seharusnya terkunci rapat, dan kini, kebenaran akan segera terungkap. Namun ingatlah, setiap kebenaran memiliki harga yang harus kau bayar." Kata-kata sosok itu menggema di seluruh ruangan, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Faisal, dengan segala keberanian yang tersisa, menatap lurus ke arah sosok itu, berusaha mengerti maksud dari peringatan yang disampaikan. Di antara detak jantung yang semakin kencang dan bisikan-bisikan yang tak pernah berhenti, Faisal merasa seolah-olah dirinya telah berada di ambang dunia yang berbeda, antara realita dan dunia gaib yang penuh rahasia. Sosok penjaga itu kemudian mengulurkan tangan, memperlihatkan sebuah kunci antik yang terbuat dari logam berkarat. Ini adalah kunci untuk mengungkap ruang rahasia, tempat di mana kisah sebenarnya tersembunyi. Namun, ingatlah, kunci ini tidak hanya membuka pintu fisik, tetapi juga membuka luka lama yang sebaiknya tetap terkubur, ujarnya dengan nada penuh peringatan. Dengan tangan gemetar, Faisal menerima kunci tersebut, merasakan dinginnya logam yang seolah menghantarkan getaran dari masa lalu. Dalam keheningan yang mencekam, sosok itu perlahan menghilang, meninggalkan Faisal sendirian di tengah ruangan yang kini terasa semakin sempit oleh keberadaan rahasia yang menggantung. Dengan kunci di tangan dan buku harian sebagai petunjuk, Faisal memutuskan untuk melanjutkan pencariannya. Ia tahu bahwa jawaban atas segala misteri tentang wanita dalam gaun putih, kutukan yang melanda, dan roh-roh yang terperangkap hanyalah terletak di ruang rahasia yang dijaga oleh kunci itu. Faisal menelusuri lorong-lorong gelap dengan penuh kewaspadaan. Setiap langkahnya disertai oleh suara detak jam yang seolah mengingatkan bahwa waktu tak akan berhenti menanti. Di setiap sudut, ia menemukan jejak-jejak masa lalu, potret-potret yang tergantung miring, catatan-catatan usang yang hampir hilang oleh waktu, dan simbol-simbol aneh yang terlukis di dinding dengan darah yang mengering. Suasana semakin menegang ketika ia mendapati sebuah pintu besi yang tersembunyi di balik tirai jaring laba-laba. Pintu itu, berbeda dengan pintu lain, tampak terawat meskipun lapuk oleh usia, seolah-olah menantang siapa saja yang berani mendekat. Dengan hati yang berdebar, Faisal memasukkan kunci antik ke dalam lubang kunci pintu tersebut. Suara klik yang nyaris tak terdengar mengiringi terbukanya pintu, seakan-akan pintu itu telah lama menunggu saat untuk membuka rahasianya. Di balik pintu, terhampar sebuah ruangan kecil yang diterangi cahaya redup dari lentera tua yang tergantung di dinding. Udara di dalam ruangan terasa berbeda, dingin namun membawa aroma harum melati yang kontras dengan bau lembab di luar. Di tengah ruangan, terdapat sebuah peti kayu besar dengan ukiran rumit yang menceritakan kisah penderitaan dan pengorbanan. Dengan gemetar, Faisal membuka peti itu. Di dalamnya, tersimpan berbagai benda peninggalan yang tampak sakral, potongan surat, kalung berais, dan sebuah buku catatan kecil yang tampaknya merupakan inti dari rahasia gedung tua ini. Saat membuka buku catatan kecil tersebut, Faisal mendapati tulisan yang hampir pudar oleh waktu, namun tetap dapat dibaca dengan jelas. Tulisan itu menceritakan tentang kehidupan seorang wanita yang hidup dalam penderitaan, terperangkap oleh kutukan keluarga yang telah mengutuk setiap generasinya. Dalam catatan tersebut, ia menemukan petunjuk yang mengguncang jiwanya. Dalam kegelapan, hanya keberanian yang mampu mengusir bayang-bayang kelam. Aku, sang pewaris kutukan, berharap bahwa suatu hari seseorang yang murni hati akan datang untuk mengakhiri penderitaan ini. Tapi hati-hati, karena kebenaran yang kau temukan mungkin lebih berat daripada derita yang pernah kupikul. Tetesan air mata seakan mengalir melalui kata-kata itu, membawa kepedihan yang mendalam. Di saat yang bersamaan, di luar ruangan, terdengar suara tangisan pilu yang semakin nyaring. Suara itu kini terdengar seperti jeritan yang menembus ruang antara dunia, memanggil untuk keadilan dan penebusan. Faisal merasa seolah-olah seluruh gedung itu hidup,
menceritakan kisah-kisah yang tak pernah selesai, dan menuntut agar rahasia yang telah lama terkubur akhirnya diungkap. Dalam hening yang mengiris, Faisal memutuskan bahwa ia harus membawa semua petunjuk ini kepada orang-orang yang mengerti tentang dunia gaib, agar kutukan dan penderitaan yang melanda gedung ini dapat diakhiri. Namun, sebelum itu terjadi, suatu kekuatan tak terduga kembali menguji keberaniannya. Dari balik bayangan, muncul sesosok wanita dengan gaun putih, sosok yang telah beberapa kali muncul dalam cermin dan potret. Kali ini, penampilannya berbeda, lebih jelas, dengan mata yang menyala penuh harapan namun juga kesedihan mendalam. "Wahai Faisal, engkau telah membangunkan kehadiran yang lama terpendam," bisiknya dengan suara yang lembut namun penuh kekuatan. "Aku adalah Rania, pewaris kutukan yang telah mengutuk keluarga ini selama berabad-abad. Hanya dengan keberanian dan pengorbanan, kutukan ini bisa dihapuskan. Namun, perjalanannya tidaklah mudah. Setiap langkah yang kau ambil akan menguji jiwamu, dan takdir kita telah terjalin sejak lama." Rania, dengan wajah yang hampir tembus pandang oleh cahaya rembulan, mendekati Faisal dan menyentuh tangannya dengan lembut. Sentuhannya membawa kehangatan yang kontras dengan dinginnya ruangan, seolah-olah mengirimkan secercah harapan di tengah kegelapan. "Carilah kunci lain yang tersembunyi dalam sejarah gedung ini," lanjutnya, "dan temukan rahasia di balik peristiwa yang membuat kutukan ini menjerat jiwa-jiwa yang tak berdaya. Hanya dengan mengungkap kebenaran, kita bisa membebaskan diri dari belenggu masa lalu." Kata-kata Rania menggema seolah menjadi mantra yang merasuk ke dalam setiap serat keberadaan Faisal. Di antara segala ketakutan dan keputusasaan, ia merasa tersentuh oleh harapan baru, harapan untuk menutup luka lama dan membebaskan roh-roh yang selama ini terperangkap. Namun, di balik secercah cahaya itu, Faisal tahu bahwa jalan yang harus ditempuh penuh dengan rintangan dan bahaya yang tak terduga. Dengan segala petunjuk yang kini bersatu, buku harian, kunci antik, catatan kecil, dan kehadiran Rania, Faisal pun memulai langkah baru. Ia meninggalkan ruangan rahasia dengan perasaan campur aduk, antara tekad untuk menyelesaikan misi dan ketakutan akan konsekuensi yang mungkin harus ditanggung. Setiap bayangan di dinding, setiap sudut ruangan yang sunyi, kini memiliki makna tersendiri, sebagai saksi bisu dari penderitaan dan penebusan yang telah berlangsung sejak lama. Langkah demi langkah, Faisal menelusuri lorong-lorong gedung tua itu, terus dibimbing oleh bisikan halus yang seakan mengarahkan jalannya. Di antara debu dan reruntuhan, ia menemukan fragmen-fragmen masa lalu, sehelai kain yang tergeletak, surat-surat terlipat rapi, dan potongan foto yang menampilkan wajah-wajah penuh haru. Semua itu bagaikan puzzle yang, jika disatukan, mampu mengungkap kebenaran kelam yang telah lama tersembunyi di balik dinding-dinding gedung tua. Hingga akhirnya, di ujung lorong yang tampak hampir tak berujung, Faisal menemukan sebuah pintu kecil yang tersembunyi di balik tirai kain yang lusuh. Pintu itu berbeda, tidak ada ukiran atau hiasan yang mewah, hanya sebuah tanda samar yang tampak seperti simbol kuno. Dengan perasaan was-was namun penuh tekad, Faisal mendorong pintu tersebut. Di baliknya, terbentang sebuah ruang kecil yang dipenuhi oleh arsip dan dokumen-dokumen kuno. Di antara tumpukan kertas dan gulungan perkamen, tersimpan catatan sejarah yang menceritakan asal-usul kutukan yang menimpa gedung ini. Di situ, Faisal mendapati sebuah surat yang ditulis tangan, menguraikan kisah tragis seorang leluhur yang telah membuat perjanjian dengan kekuatan gelap demi kekuasaan dan kekayaan. Akibat perjanjian itu, kutukan pun menimpa keturunannya, membiarkan roh-roh gentayangan terus menderita hingga keabadian. Surat itu juga menyebutkan bahwa hanya dengan mengembalikan keseimbangan antara dunia manusia dan dunia roh, kutukan itu bisa diangkat. Namun, pengorbanan yang harus diberikan tidaklah mudah. Jiwa yang murni dan tekad yang kuat adalah kunci untuk mengembalikan keadilan. Faisal menyerap setiap kata dengan seksama, merasakan beratnya sejarah yang terpatri di setiap lembar surat itu. Di tengah kegelapan ruang arsip, seakan terdengar suara samar yang menyatakan bahwa takdir telah terpaut.
Ia pun menyadari bahwa setiap petunjuk yang ia temukan selama 2 malam terakhir adalah bagian dari suatu rencana besar yang telah berjalan selama ratusan tahun. Saat fajar mulai menyingsing, Faisal keluar dari gedung tua dengan beban pengetahuan dan rahasia yang begitu mendalam. Meski langkahnya terasa berat, ia tahu bahwa pencarian kebenaran belum usai. Kehadiran Rania dan sosok penjaga yang misterius hanyalah awal dari sebuah perjalanan panjang menuju penebusan bagi roh-roh yang terperangkap. Malam ini, kegelapan gedung tua telah memberikan jawaban, namun juga membuka jalan menuju misteri yang lebih besar lagi. Di luar, embun pagi perlahan menyelimuti jalanan kota, seolah menjadi saksi bisu perjalanan Faisal yang baru saja menyingkap sebagian kisah kelam. Dengan hati yang masih berdebar dan pikiran yang dipenuhi pertanyaan, Faisal menatap ke arah gedung tua itu, berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan kembali untuk mengungkap rahasia, untuk membebaskan jiwa-jiwa yang tersiksa, dan untuk mengakhiri kutukan yang telah lama mengutuk tempat ini. Dan begitulah, kisah malam kedua Faisal di gedung tua ini mencapai titik balik. Di antara bayang-bayang masa lalu dan bisikan roh yang tak pernah berhenti, ia telah menemukan petunjuk yang akan membimbingnya menuju kebenaran sejati. Namun, ia juga tahu bahwa di setiap kebenaran yang diungkap, selalu ada harga yang harus dibayar. Dengan tekad yang semakin mengeras dan harapan yang mulai tumbuh di balik kegelapan, Faisal melangkah ke masa depan yang penuh tantangan, sebuah perjalanan yang akan menentukan nasibnya dan mengubah takdir gedung tua yang penuh misteri ini. Sampai dengan fajar yang mulai menyingsing, kisah ini belum usai. Setiap rahasia yang terungkap, setiap petunjuk yang terkuak, akan mengarahkan langkah Faisal menuju pertarungan terakhir antara cahaya dan kegelapan. Di balik setiap bisikan, ada harapan yang menunggu untuk dibebaskan. Dan di balik setiap pintu yang terbuka, terdapat kebenaran yang mungkin terlalu berat untuk ditanggung. Dengan itu, perjalanan sang pencari kebenaran pun baru saja dimulai, membawa bersama dirinya beban sejarah, cinta, dan pengorbanan yang abadi.